Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zauki dengan NIM N01230111. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai aplikasi peer-to-peer yang sudah saya buat. Ini pertama, kita buka terminalnya, new terminal. Oke. Lalu pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai aplikasi peer-to-peer ini. Jadi aplikasi ini bersifat desentralisasi, dan aplikasi yang saya buat ini dia tuh jenisnya tuh unstructured unstructured P2P. So karena bentukan jaringannya itu manual berdasarkan alamat IP yang diketahui oleh masing-masing peernya itu. Yang pertama tuh dia desentralisasi, jadi tidak ada server antara komunikasi. Jadi komunikasi itu terjadinya langsung antara satu peer ke peer yang lainnya. Jadi kayak satu device ke device yang lain. Lalu dia tuh di sini tuh setiap aplikasi yang berjalan tuh bisa bertindak sebagai server dan juga klien secara bersamaan. Nah, terus yang terakhir tuh mungkin jalur komunikasinya tuh dia tuh hanya dua titik. Jadi dia tuh nggak bisa tiga titik kayak mungkin seperti grup chat gitu, nggak bisa. Lalu aplikasi ini tuh pakainya protokol TCP, dan portnya ini di port 55 ya, trip 55 kali gitu. Karena ini kan kebanyakan di tiap device ini salah satu port yang available. Terus jadi di sini tuh juga ada multi threadingnya. Jadi dia main threadnya itu dia menangani si GUI-nya itu. Jadi ntar ada interface-nya. Nah, main thread-nya itu buat mengatasi si GUI-nya itu. Lalu ada worker thread-nya itu. Jadi dia bakal ngambil receive loop. Jadi worker thread ini bakal dijalanin di background buat memantau trafficnya masuk tanpa mengganggu aktivitas di interface-nya gitu. Jadi di sini pertama saya akan mulai menjelaskan dari bagian security-nya. Oke, di sini pertama ini ada import label yang dibutuhkan, ada OS, ada JSON, base64. Nah, di sini library yang utama itu di sini kriptografi ya. Jadi pertama tuh kita harus download library ini. Di sini saya sudah mencantumkan juga di requirement ada kriptografi sama custom thinker nih untuk interface-nya doang. Tapi yang paling utama di sini bagian kriptografinya ini buat menghandle enkripsi dan dekripsi yang bakal terjadi setiap pengiriman pesan dilakukan. Jadi yang pertama tuh di kelas crypto handler ini dia tuh ada fungsi get salt. Nah, get salt ini dia tuh fungsinya dia bakal menggenerate salt kayak data acak tambahan gitu, yang uh, saltnya ini pertama tuh dia bakal meriksa dulu. Nah, dia bakal masukin ke config data ini. Nah, confignya itu ntar dia bakal bikin apa seperti ini kosong ya. Jadi dia bakal bikin inian kosong, ruang kosong. Nah, if OS path exists config file, nah dia bakal buka dulu. Kalau ada, dia bakal di load sebagai file. Kalau nggak ada, pass. Nah, kalau saltnya udah ada di config JSON, nah kalau kalau belum ada, dia tuh bakal ngebikin salt baru yang acak. Nah, di sini kan bikinnya pakai base 64 ya. Nah, ini dia bakal bikin acak. Nah, else, kalau if salt ada di config data, dia bakal nge-return saltnya itu. Saltnya apa? Tapi kalau tidak ada, dia bakal membuat random. Di sini pakai OSU random dengan ukuran 16 bit. Nah, saltnya ini, salt ini pentingnya apa? Jadi, salt ini fungsinya tuh supaya dua user ini bisa dengan password yang sama, tapi kayak memiliki kunci supaya tetap kunci enkripsinya itu juga sama gitu.
Lalu ada fungsi derive key. Nah, derive key ini di sini pakai algoritma PPKDF2HMAC dengan hashnya itu SHA256. Nah, jadi di bagian ini tuh, di bagian ini tuh mengubah password teks yang tadinya biasa itu ke kunci biner 32. Nah, ini kan ada lainnya 32. Yang iterasinya itu dilakuin sebanyak 480.000 kali. Nah, fungsinya iterasi sebanyak ini tuh jadi buat memperlambat serangan brute force. Supaya kalau terjadi serangan brute force itu bakal menjadi beban di si attackernya. Lalu sini ada kelas Catch M Cybernya. Pertama di sini saya menginisialisasikan model yang digunakan untuk keamanannya. Di sini saya pakai AES KCM. Sebenarnya alasannya kenapa pakai AES KCM daripada AES biasa tuh simpel aja. Karena ya ini lebih modern aja, lebih terbaru. Lalu em, pada fungsi enkripsinya ini, nah fungsi enkripsi ini pertama dia bakal eh, membangkitkan kayak apa ya, membuat nonce gitu sebanyak 12 byte. 12 byte ini jadi nonce ini kan random kan, dia bakal unik soalnya ini kan random. Nah, yang hanya bakal dipakai itu cuma sekali aja si ini apa, nonce ini. Lalu eh, terakhir itu dia bakal, nah di sini pasti return, dia bakal menggabungkan notesnya ini ke ciphertext. Jadi notesnya ini bakal ditaruh di depannya ciphertext yang dikirim itu. Nah, lalu di fungsi dekripsinya dia bakal memisahkan 12 byte-nya dulu. Nah, ini kan di slicing kan. Dia 12 byte-nya diambil dulu sebagai nonce. Lalu sisanya itu 12 ke belakang bakal didefinisikan sebagai ciphertext. Nah, lalu dia bakal mereturn ini, jadi dia bakal nge-decrypt pakai fungsinya ASGCM. Nah, nanti kalau misalnya eh jadi bakal ketahuan kalau pas dekripsi ini, kalau datanya tuh kayak dimodifikasi di tengah jaringan gitu, proses ini bakal memicu error kayak invalid text gitu. Lalu di sini saya juga ada fungsi kontak. Sebenarnya ini tuh cuma buat implementasi storage aja. Jadi saya juga ini tuh kayak representasi address book sederhana gitu. Jadi em, ini tuh dia bakal fungsinya tuh cuman untuk menyimpan peer yang udah pernah terhubung ke peer tersebut. Jadi misal peer A udah pernah terhubung ke peer B, jadi tidak usah, nggak perlu apa ya, nggak perlu memasukkan IP sama port lagi gitu. Di sini pertama ada fungsi load kontak. Nah, load kontak ini dia bakal ngelakuin pembacaan file di kontak JSON. Ini kontak JSON kalau sekarang masih kosong, nanti kita akan coba di demo. Lalu em, di sini kayaknya bakal baca, load kontak tuh bakal ngebaca kalau kalau belum ada, nanti dia bakal membuat terus dimasukin ke kontak file gitu. Lalu get name by IP, jadi dia ini fungsinya tuh buat nyari mencocokkan alamat IP pengirim dengan eh, dengan nama yang tersimpan di kontak. Jadi misal di kontak tuh kan bakal kesimpannya tuh kayak dictionary. Jadi ntar key-nya itu si namanya, value-nya itu si IP-nya sama apa ya, sama portnya ya. Nah, lalu misal kayak buat mengubah IP-nya, misal Budi nanti IP-nya berapa gitu. Lalu di sini save kontak ini, ya ini simpel aja, ini buat nge-save setiap ada kontak yang kita buat nanti bakal dimasukin ke kontak file, dimasukin ke kontak JSON ini ya kan, kontak file kita definisiin kontak JSON. Lalu delete kontak ini ya simpel, ini buat hapus hapus kontak aja sih. Lalu kita ke main application-nya. Nah, di sini
Um, Pertama itu saya mendefinisikan portnya ya. Jadi di sini portnya udah langsung saya definisikan. Oke, lalu di sini ini pertama dia bakal ini ada beberapa variabel yang dibutuhkan, ada username, ada password. Hosting ini buat mengecek apakah posisi suatu peer itu dia lagi menjadi host gitu atau dia jadi server, jadi server atau dia jadi klien. Lalu soket ini buat mengedefinisikan soketnya, running ini buat ngecek apakah sedang berjalan atau tidak. Cyber ini untuk si cybernya. Lalu ada self show login. Jadi ini tuh bakal, nah di bagian, nah fungsi self show login ini dia tuh bakal, um, oh iya, di bagian sini. Nah ini tuh dia tuh bakal ngehalangi akses ke aplikasi utama sebelum user itu masukin username sama passwordnya. Jadi eh, passwordnya ini nanti bakal apa ya, bakal langsung diproses ke kunci enkripsi itu. Jadi sebelum memasukin username sama password nih nggak bakal bisa masuk ke aplikasi utamanya. Oke. Lalu ini dev show login ini cuman buat GUI-nya aja, buat apa tampilannya aja. Lalu ini ada save and close. Ini tuh buat menyimpan kalau username yang udah dimasukkan sama passwordnya itu bakal disimpan sementara itu. Lalu ini ke bawah ada, nah ini ada dev sidebar ini, setup sidebar ini buat membuat jendela kayak di aplikasi utama itu ada jendela di samping kiri gini seperti ini. Nah ini seperti di samping ini buat yang buat menyimpan daftar pil yang udah nyambung tadi. Kayak ini setup chat areanya. Hmm, ini add contact action. Nah add contact action ini buat jadi buat nambahin kontak kan tadi tuh ada apa ya? Ada, mungkin sambil demo aja kali ya. Nah, di sini ini kan pertama ini so apa login pop-up yang saya bilang tadi. Jadi misalnya ini saya isikan Ahmad. Di sini saya isikan passwordnya 12345. Oke, terus kita mulai chat. Nah, di sini itu terdapat jendela di samping ini, daftar peer ini. Nah, fungsi dari si add contact action ini, dia tuh buat nambahin. Nah, ini kan ada, ini bisa nambahin peer kan, misal mau nambahin siapa, Xiaoki atau siapa gitu loh. 192, 168, 120 misalnya. Nah, pas disimpan pencet simpan peer ini, nah dia bakal muncul di sini. Nah, itu tuh dihandle sama fungsi add contact action ini. Lalu kalau misalnya, nah load contacts to UI ini kalau memang kita tuh udah punya suatu peer yang udah disimpan, dia tuh bakal disimpan di kontak JSON ini. Nah, ini kan bakal disimpan di sini yang barusan saya masukkan. Nah, nanti setiap aplikasinya dijalanin ulang, ini tuh nggak bakal hilang, tapi bakal di load itu dimasukkan ke daftar tadi. Ini beberapa, ini cuman setup UI, lalu ini delete contact action tuh buat menghandle ini aja sih. Kalau dipencet delete gitu, nah oke, next. Di sini create bubble ini sebenarnya itu UI logic ya, yaitu buat ngerender pesan di layar doang. Jadi yang ngebedain posisi pengirim sama penerima ya kayak WA gitu. Jadi kayak bubble chatnya yang pengirim warnanya apa, nanti penerima apa, gitu doang. Nah ini bagian paling pentingnya di sini start host ya. Start host ini
Jadi pertama tuh dia bakal ngecek if self socket ini tuh bakal ngecek kalau lagi ada soket yang terhubung tuh dia bakal di close dulu. Kalau nggak ada pas terus soketnya tuh di definisiin ke non dulu. Lalu di sini kan self host is hostingnya false. Nah, karena di sini masih false, terus kita coba. Nah, hostname ini socket get hostname. Jadi dia tuh bakal ngambil nama device kita. Nah, lalu my IP socket get host by name ini dia tuh fungsinya buat ngambil IP kita secara langsung gitu. Jadi kita nggak perlu em, mengetikkan IP secara manual. Jadi dia bakal ngambil. Nah, di sini parameternya itu hostname. Hostname itu apa? Hostname itu nama nama perangkatnya yang punya. Jadi kayak misal dia tuh ngambil IP, IP-nya si siapa, IP-nya si hostname begitu. Kalau accept kalau nggak ada jadi bakal ngembaliin ke default. Itu kalau udah ntar kita setting self is hostingnya jadi true, lalu dia bakal bikin thread baru supaya blockingnya itu nggak mengganggu. Lalu kalau di dev listen ini, dia itu pertama kan, nah ini definisi soketnya dulu. Di sini kan pakai soket TCP, nah soket AF, soket Sockstream gini. Lalu devset sock OPT ini supaya soket SR user ini supaya jadi kalau dipencet, nah kita balik ke ini sini. Nah, kita full screen sebentar. Nah, ini kan ada mulai server, mulai host gini. Nah, dia tuh bakal, nah ini yang tadi saya bilang itu, jadi dia bakal listening on 192.168.118 ini tuh kita tidak ketik manual, jadi si programnya itu langsung ngambil dari device kita gitu. Nah, itu tuh yang tadi yang setup OPT itu fungsinya kalau kita mencet mulai server berulang-ulang tuh dia tuh nggak error, nggak hang gitu. Lalu dia bakal ngepin. Nah, ini bakal dipin si lokal IP-nya dengan app portnya. Jadi di sini portnya aku pakai port yang fix ya, port yang udah definisiin di awal. Jadi portnya bakal sama terus. Lalu definisiin self socket sebagai S. Um, bla bla bla. Lalu, nah di sini dia bakal ngirim si salt. Nah kan ini dia bikin salt OSU random 16. Nah terus bakal con conduction itu dia koneksinya itu bakal ngirim saltnya ini ke peer lawannya gitu. Lalu di sini manggil fungsi crypto handler untuk menderive key-nya self yang self password sama salt tadi. Oke, nanti kalau ada exception bakal nge-accept error gitu. Lalu untuk DLF fungsi start client dan connect ini. Nah, di situ pertama sama kayak tadi kalau ada soket yang masih buka bakal ditutup dulu, terus yang jalanin thread dulu kliennya. Lalu bagian connectnya itu sama ini bikin bikin soket TCP dulu, lalu disambungin pakai IP sama port yang udah ditentuin. Lalu um, di sini ada self receive 16. Hmm. Jadi dia tuh bakal apa ya? Dia tuh bakal nerima 16 itu yang dikirim sama si siapa? Si biar satunya tadi si saltnya itu terus bakal ngederive. Nah, self ciphernya itu dia bakal pakai KCM cipher key itu tadi yang dari fungsi security. Terus tradingnya ini bakal bikin trading baru supaya nggak mengganggu. Lalu ini tab send message. Nah, send message ini buat fungsi pengirimannya. Nah, dia bakal ngirim full payload gitu.
self username sama jadi pertama kayak digabungin gitu, username sama message-nya apa, terus ntar bakal encrypted datanya tuh bakal dipanggil si fungsi enkripsi dari security untuk melakukan enkripsi di full payload yang tadi ya. Oke, lalu di sini ada fungsi receive loop. Nah, receive loop ini dia tuh berjalan di thread terpisah supaya aplikasinya itu nggak freezing pas nunggu data gitu. Nah, gitu kan. Ya dia tuh jalannya di thread terpisah gitu supaya si aplikasinya tuh nggak nge-freeze gitu. Soalnya kan dia tuh secara terus menerus kayak memantau soket receive-nya itu kan. Nah, setiap data yang masuk tuh langsung didekripsi sama dia pakai self cipher decryption. Nah ini setiap data yang masuk langsung dekripsi sama dia. Dan si fungsi receive loop ini ya. Terus tadi yang send message ini jadi nah itu kan dia tadi nyambungin pesan dulu ya, terus encrypt pesannya tuh dienkripsi gitu. Udah sih. Oke, sekarang kita demo aplikasinya. Kita coba jalanin di dua terminal ya. Sebentar. Oke. Oke. Di sini kita coba salah satu jadi host ya. Nah, sebentar. Oke, ini kan karena ini tadi yang ini udah jadi host. Nah, ini kan kelihatan kan IP-nya berapa. Yang kita tinggal masukin aja di si kliennya itu. Nah, tapi kalau mau masukin itu, jadi dia harus nge-save ke peer-nya dulu. Di hostnya itu baru harus di-save dulu. Misalnya begini kan, 92, 98, 1, ini. Nah, ini kita connect. Nah, jadi ini udah connect. Ini udah tinggal tinggal chattingan aja. Kalau ini di pair satunya ini bakal masuk. Nah, itu bakal masuk. Lalu, ya, oke. Nah, ini namanya Ahmad Ahmad semua ya. Hmm, oke, misal tadi definisinya. Kita lihat dulu coba. Hmm, itu jadi kalau dia, nah ini yang tadi aku bilang tadi, jadi dia nggak bisa grup chat gitu, karena tadi kan posisinya mereka lagi chatting, grup chattingan berdua kan. Nah, itu dia nggak bisa grup chat. Nanti kalau mencoba grup chat tuh bakal di refuse, cannot connect gitu. Mungkin sekian dari eh, presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.